serta ketabahannya menghadapi berbagai cobaan Allah. Hidayah yang diterima oleh Ibrahim dan keturunannya yang soleh sama dengan yang pernah diberikan kepada Nabi Nuh sebelumnya, yaitu hidayah agama tauhid. Penyebutan Nabi Nuh di sini agar manusia dapat memahami bahwa tidak selalu hamba-hamba Allah yang soleh akan menurunkan putra-putra yang soleh pula seperti Nabi Nuh. Beliau seorang nabi yang soleh, tetapi putranya seorang yang sesat, tenggelam bersama orang-orang kafir karena tidak mau mematuhi perintah ayahnya. Hal itu adalah kebalikan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya seorang pemuja patung, tetapi dia sendiri hanif, berserah diri kepada Allah. Di antara keturunan Nabi Ibrahim yang soleh lainnya disebutkan dalam ayat ini ialah Daud putra Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun alaihissalam. Kesemuanya ini di samping diberi derajat kenabian, juga diberi kedudukan yang tinggi. Daud dan Sulaiman menjadi raja, pemimpin yang mulia akhlaknya. Ayub dan Yusuf walaupun bukan raja, tetapi punya pengaruh dan sangat dekat dengan penguasa. Yusuf sendiri menjadi menteri yang dapat menguasai dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyatnya. Sedangkan Musa dan Harun meskipun tidak menjadi raja, tetapi diberi kepemimpinan dan kemampuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada mereka yang berbuat baik, yaitu mereka yang selalu berpedoman kepada tuntunan Allah dan berpegang kepada kebenaran. Niki penjelasan dari surat Al-An'am ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria lan Nabi Zakaria, wa Yahya lan Nabi Yahya, wa Isa lan Nabi Isa, wa Ilyas lan Nabi Ilyas. Kulun utawi saben-saben suwiji iku minas sholihina, golongane wong kang padha saleh kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjelaskan bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada keturunan Nabi Ibrahim yang soleh, yang berjuang membela tauhid dan menghancurkan kemusyrikan. Mereka itu ialah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Ilyas yang lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, sehingga mereka mempunyai keistimewaan sebagai hamba-hamba yang soleh. Mereka memang selayaknya diberi sebutan demikian, meskipun nabi-nabi yang lain diberi pula gelar soleh dan terkenal kebaikannya. Niki julukan minas sholihin, orang-orang yang soleh. Niki adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullan fadlna 'alal alamin. Wa Ismail lan Nabi Ismail, wa Yasa lan Nabi Yasa, wa Yunus lan Nabi Yunus, wa Lutan lan Nabi Lut, wa kullan lan ing saben-saben suwiji fadlna mutamaken ingsun alal alamin ing atase sekabehane wong alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyebutkan kembali keturunan Nabi Ibrahim yang diberi hidayah dan kenabian, yaitu Nabi Ismail, Nabi
Ilyas, Yunus dan Nabi Lut. Mereka bukan hanya terkenal karena kekuasaannya ataupun karena kezuhudannya, tetapi mereka ini mempunyai kelebihan daripada kaumnya lantaran karunia yang diberikan oleh Allah. Mereka membela tauhid dan memberantas kemusyrikan serta berakhlak mulia sehingga patut dicontoh oleh manusia. Di antara mereka ada yang diutus dalam satu masa seperti Nabi Lut semasa dengan Nabi Ibrahim dan Ismail semasa dengan Nabi Ishak. Mereka sama-sama memiliki keutamaan meskipun pada hakikatnya keutamaan yang dimilikinya masing-masing berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila shiratin mustaqim. Wa min abaihim lan saking pira-pira bapake para nabi, wa dzurriyyatihim lan kedah turune para nabi, wa ikhwanihim lan pira-pira dulure para nabi, wajtabainahum lan pilih ingsun ing pira-pira nabi wa hadainahum lan nuduhake ingsun ing pira-pira nabi ila siratim mustaqim maring dalan kang jejeg. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan keutamaan kepada Nabi Ibrahim baik dari garis keturunannya ke atas atau ke bawah maupun ke samping atau dari garis kerabatnya. Ayat ini merupakan penegasan dari ayat-ayat yang lalu, yaitu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada pendahulu Nabi Ibrahim, yaitu sinten Nabi Nuh dan keturunannya, yaitu Ishak, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Musa dan Nabi Harun. Di samping itu Allah menjelaskan pula bahwa Dia memberikan keutamaan juga kepada keluarganya ke samping, yaitu anak saudara Nabi Ibrahim yang membantunya dalam memperjuangkan tauhid, yang ikut bersamanya hijrah ke negeri Sam, yaitu Nabi Lut yang kemudian diutus ke negeri Sodom. Mereka diberi limpahan oleh Allah dengan karunia hidayah sehingga dapat mencapai kemuliaan yang tidak ternilai dan terpimpin ke jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Niki ceritane Nabi Lut niku adalah kaumnya adalah kaum Sodom. Jadi Nabi Lut niku enggak ada kaum, makanya disebut Sodom niku krono seneng dengan lawan jenis, bukan lain jenis ya. Sesama jenis. Ya, sesama jenis. Jadi kaumnya Nabi Lut niku senang terhadap misalkan laki-laki ya senang kepada laki-laki, perempuan senang kepada perempuan sampai melakukan nikah. Nah niki kaumnya Nabi Lut. Karena tidak diridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari ajaran agama tauhid, maka akhirnya ditenggelamkan, dimusnahkan kaumnya Nabi Lut. Niku ceritane wonten. Jadi kaum-kaum terdahulu niku musnah karena selalu mengingkari terhadap ketauhidan ajaran agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki adalah diturunkannya Nabi Muhammad sebagai nabi dari ajaran agama Islam. Islam merupakan agama yang terakhir yang menjadikan kesempurnaan dari agama-agama terdahulu. Niki mawon
juz 30 iki mangke sekaligus dipun atami. Mugi-mugi pengaosan khataman Al-Qur'an mulai enjing ngantos sapunika dipun ridhoni kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Mugi arwah-arwah ingkang sampun dipun kintun doa ingkang sampun dipun sebutaken enjing wau, mugi-mugi sedaya amal ibadahipun dipun trima kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Sedaya amal ingkang mawon dipun maafu kaliyan Allah Subhanahu wa taala sehingga lebetaken dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita jamaah Masjid Baitus Salam mugi-mugi anggenipun nglampahi siang Ramadan diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga sampai tutup 1 bulan penuh dan dicatat sebagai amal ibadah ingkang sholeh. Amin ya rabbal alamin. Kita maos